Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk anak-anak yang Ibu sayangi untuk kelas 5B. Hari ini kita akan mempelajari materi masih subtema untuk tema 6, subtema 1, pembelajaran yang ketiga, masih tentang panas dan perpindahannya suhu dan kalor. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tema 6 subtema 1 pembelajaran 3, muatan IPS, Bahasa Indonesia dan PKN. Kita belajar yang memuat pada muatan pelajaran yang ada di pembelajaran 3 hari ini. Nah, sekarang masih suasana untuk anak-anak Ibu pasti sudah melaksanakan pembiasaannya, bukan? Pembiasaannya itu harus setiap hari kalian lakukan. Tidak lupa kalian sarapan pagi dan selalu sehat. Mari kita mulai. Nah, hari ini Ibu mau bertanya, siapa yang suka membaca buku di rumah? Nah, kalian tahu bukan? Buku itu merupakan salah satu sumber informasi. Sumber informasi apa ya? Nah, kalian pasti tahu kalau yang suka membaca, buku pengetahuan biasanya berisi informasi tentang peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita. Jadi, peristiwa alam apa ya? Nah, kita akan mengetahuinya. Seluruh makhluk hidup di bumi itu saling berhubungan. Ada makhluk hidup dapat hidup dari lingkungan alam karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Nah, kita akan membahasnya hari ini tentang seluruh makhluk hidup yang ada di bumi yang saling berhubungan. Nah, di lingkungan alam itu terdapat benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada benda mati dan ada benda hidup. Apa ya benda hidup itu? Benda hidup itu termasuk tanaman, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Kalau benda mati itu termasuk ada tanah, ada udara, dan suhu. Jadi benda hidup dan benda mati saling berhubungan. Dapat dipahami ya anak-anak? Jadi benda hidup itu dan benda mati itu saling berhubungan. Jadi keduanya saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Ya. Nah, sekarang Ibu mau membahas benda mati itu mempengaruhi benda hidup. Benda hidup pun saling mempengaruhi pada benda mati. Jadi kita bahas hari ini, benda mati mempengaruhi benda hidup itu antara lain contohnya seperti ini. Ada jenis tanah, suhu, dan curah hujan di satu tempat mempengaruhi tanaman. Ya, jadi antara keduanya saling berhubungan. Bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan alam? Ada dua, ada hubungan positif dan hubungan negatif. Contoh hubungan positif itu manusia menanam pohon agar lingkungan kembali hijau. Pasti tahu kan? Nah, yang keduanya hubungan negatif kebalikannya, yaitu manusia menebangi hutan dapat menyebabkan hutan menjadi gundul dan gersang. Nah, pasti kalian tahu ya. Bagaimana hubungan positif itu? Manusia menanam pohon agar lingkungan kembali hijau. Jadi lingkungan sekitar kita akan terasa sejuk dan segar, ya kan? Nah, hubungan negatifnya kalau menebangi hutan, bagaimana? Hutan menjadi gundul dan gersang. Akibatnya bagaimana kalau hujan datang? Pasti lingkungan kita akan menjadi banjir atau terjadinya longsor. Itu akibatnya negatifnya. Dapat dipahami ya? Nah, sekarang kalian tahu kan waktu pembelajaran yang lalu kalian mempelajari membuat kalimat tanya untuk menggali isi teks. Sekarang kita akan mencari ide pokok dari sebuah teks. Ide pokok dari sebuah teks. Nah, kalian kemarin sudah membuat kalimat tanya ya yang waktu pembelajaran yang lalu. Nah, ide pokok itu apa ya? Ide pokok adalah gagasan utama dalam teks. Gagasan utama dalam teks. Kalian bayangkan kalau kalian membaca buku dalam sebuah paragraf ada ide pokok. Nah, ide pokok itu adalah gagasan utama dalam teks. Mari kita bahas hari ini. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok dari teks? 1. Bacalah teks secara keseluruhan terlebih dulu.
2. Carilah kalimat utama dari teks tersebut. Yang ketiga, menentukan inti dari kalimat utama karena ide pokok adalah inti dari kalimat utama tersebut. Kalian paham bukan? Nah, jadi ayo kita baca dulu di halaman yang ada pada buku paket kalian. Nah, kalian bacalah teks di bawah ini dengan cermat. Ada contohnya seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Nah, paragraf kedua, benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi. Jadi, Ibu mau memberikan contoh satu. Ide pokok dari paragraf ke-1 yaitu, kalian tahu tidak? Mungkin kalian tahu. Jadi ide pokok paragraf ke-1 itu apa ya? Kita baca dari yang tadi pengertiannya, yaitu gagasan utama dari sebuah paragraf, yaitu makhluk hidup saling berhubungan dengan sesama makhluk dengan lingkungannya. Nah, itu termasuk ide pokok pada paragraf ke-1 ya anak-anak. Nah, paragraf keduanya boleh kalian tulis di buku latihan kalian untuk mencari ide pokok yang ada paragraf kedua. Dapat dipahami bukan? Nah, itu saja. Kalian mencari ide pokok dari paragraf kedua. Mudah dipahami ya? Jadi tugasnya kalian mencari ide pokok pada paragraf kedua. Ya, selanjutnya, tahukah kamu jika setiap anak di Indonesia memiliki hak yang wajib dipenuhi? Pasti tahu. Jadi kalian termasuk anak Indonesia. Jadi kalian berhak atau memiliki hak yang wajib dipenuhi. Apa ya hak yang wajib dipenuhi itu? Nah, hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau yang kita harus terima. Nah, hari ini kita akan mempelajari hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak, yaitu 1. Hak kelangsungan hidup. 2. Hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan ketelantaran. 3. Hak tumbuh kembang. 4. Hak berpartisipasi, menyatakan pendapat. Nah, itu termasuk hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak. Jadi, dalam pembelajaran ini kalian mempelajari hak-hak. Apa itu hak-hak peserta didik? Nah, kalian sebagai peserta didik atau murid harus mendapatkan hak mendapat perlakuan sesuai dengan bakat minat kemampuannya. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, mengikuti program pendidikan, mendapat bantuan fasilitas belajar, pindah ke sekolah yang sejajar, memperoleh penilaian hasil belajarnya, mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Nah, semua itu hak-hak peserta didik termasuk kalian ya. Nah, jadi kesimpulannya, Konvensi hak-hak anak itu adalah 1. Hak kelangsungan hidup. 2. Hak perlindungan. 3. Hak tumbuh kembang. 4. Hak berpartisipasi. Jadi kalian pahami dan pelajari lagi ya. Nah, sudah itu, apa itu hak kelangsungan hidup? Hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Nah, itu yang termasuk hak kelangsungan hidup ya. Terus kemudian yang kedua, hak perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Jadi kalian juga harus mendapatkan hak perlindungan dari sesuatu kekerasan-kekerasan yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan, dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Ya, itu termasuk hak tumbuh kembang ya anak-anak. Yang keempat, hak berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Nah, kemudian kalian kalau sudah mempelajari semuanya, pasti kalian tahu. Intinya,
Kesimpulannya, hak seorang siswa itu menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 yaitu 1. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 2. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan. Jadi yang keempat, mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang kelima, pindah ke sekolah yang sejajar. Bagaimana ya? Kalian boleh melanjutkan ke sekolah yang sejajar yang tingkatnya lebih tinggi. Yang keenam, memperoleh penilaian hasil belajar kalian. Jadi hak kalian itu memperoleh nilai hasil belajar. Yang ketujuh, menyelesaikan program pendidikan. Yang kedelapan, mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Nah, itu semua hak-hak seorang siswa termasuk kalian. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin pembelajaran hari ini atau pembahasan rangkuman dari Ibu dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat dan berfaedah untuk kalian semuanya, anak-anak kesayangan Ibu kelas 5B. Terima kasih. Semoga selalu semangat dan rajin belajar. Jangan lupa selalu membaca buku. Dan tidak lupa juga kalian harus selalu membantu orang tua di rumah dan menjaga kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kalian harus selalu memakai masker untuk kegiatan aktivitas di luar rumah. Nah, itu mungkin dicukupkan sekian pesan dari Ibu atau pembahasan materi untuk materi tema 6 subtema 1 pembelajaran ketiga. Dicukupkan sekian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Nanti kita akan bertemu kembali. Mudah-mudahan secepatnya dalam tatap muka. Karena Ibu sangat rindu kalian anak-anak kelas B yang Ibu sayangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.